untuk 10-15 tahun ke depan. Sisihkan sampah sedikit. Artinya program dari pemerintah itu sampai ke RT itu nyambung. Berarti kan laporannya itu dari 3R ini mencatat dari RT warganya menyumbangkan sampah sebanyak 1 kilo si A, dikalikan 10 berarti satu itu 10 RT kali satu aja 10 kilo kan. Nanti kumpullah di RW. Jadi RW itu kalau ada 13 RT atau 10 RT berarti 13 kilo, dicatatlah 3R, dicatat itu terus sampai kata sudah ada gitu. Itu tujuan untuk kita bekerja sama dari kecil, insya Allah 2 tahun 3 tahun akan nyambung. Nah, bentuknya dalam bentuk apa nih? Untuk Pak RW nya kan bingung juga lokasinya di mana. Ya mungkin kita cari akan strategi, apakah 1 bulan langsung nimbang langsung hilang, artinya diangkat langsung gitu kan. Jadi hanya transit. Nah, pencatatannya gimana untuk nilai jualnya? Nanti dari pemerintah ini bisa melalui bank sampah tingkat RW. Jadi pencatatannya sama seperti ibu mencatat sama pengurus bank sampah. Jadi bank sampah itu sebenarnya termasuk bank sampah, dia datang langsung menjual ke pabrik. Nah, kita nggak ambil datanya juga, datanya kita ambil, kita hanya perlu data Bu. Kita nggak perlu labanya, kita perlu data. Nah, data yang dari ibu dari RW ini ada nilai ekonomisnya, yang nanti penimbangan ibu ini dikembalikan lagi dalam bentuk ekonomis uang sesuai dengan nilai kiloan yang ibu kumpulkan. Jadi jenisnya ada apa aja, ada botol, kardus, gelas, dan macam-macam. Nah, untuk saat ini kita bentuk dulu nanti mungkin minggu Senin, Selasa, ibu-ibu bisa koordinasi dengan Pak RW, nanti bisa hubungin saya. Yuk kita kumpul lagi, katanya tadi Pak RW di LPS sudah pernah ada. Yuk kita gerakan lagi di sana, kita kumpul-kumpul gitu kan. Karena kumpul-kumpul begini saya senang nih. Artinya keguyuban itu kan bentuknya macam-macam Bu ya. Kayak tadi ibu senam-senam guyub. Ada lagi kondangan juga guyub ya Bu ya, gitu kan. Dan ini juga termasuk bank sampah ini adalah keguyuban lingkungan. Jadi tujuan kita pertama ini guyub dulu, setelah guyub baru kita belajar untuk memilah. Karena sasaran kita anak cucu kita nanti bisa menerapkan hidup sehat mandiri dari rumah.
dia bisa membuang secara tahu mana anorganik, mana organiknya gitu ya Bu ya. Jadi dia udah tahu gitu nilai ekonomisnya di mana, kreativitasnya untuk jadi nilai ekonomis itu di mana gitu kan. Karena itu didaur ulang bisa kita kreasikan di wilayah kita. Nanti penjualannya kita melalui pameran-pameran, kita bisa edukasi juga ke wilayah lain ya. Jadi intinya nanti setelah ini mungkin dari pengurus Darwis, dari pengurus Jumatik, saya mohon kerjasamanya. Hari apa kita kumpul lagi bersama, walaupun malam juga saya siap sebetulnya ya, karena kan aktivitas ibu bekerja kalau pagi, siang ya. Jadi saya mau menyerahkan dari amanah pemerintah itu bank sampah. Jadi bank sampah ini tujuannya dari nasabah si A terdaftar di bank sampah ke RW-an, bank sampah ke RW-an terdaftar di bank sampah induk wilayah tingkat wali kota, bank sampah wali kota terdaftar di tingkat daerah DKI. Jadi nama ibu pas saat nimbang 1 kilo langsung nyetuk ke sana. Nah itu data itu langsung masuk ke kita. Artinya satu hari Bandar Gebang kita kirim sekian truk. Tujuannya itu kita menghitung kubik DKI hanya itu, dari satu orang membuang satu rumah 1 kilo dikalikan ribuan rumah, berarti satu hari kita membuang ke Bandar Gebang sekian ton, berarti sekian ribu ton ya kan. Nah karena ini sudah penuh, dipilahlah dari rumah yang anorganik, yang organik. Kalau organiknya mungkin bisa kita di sana terurai ya, terurai. Tapi yang repot ini yang anorganiknya. Karena kalau ini kan bisa ratusan tahun atau ribuan tahun nggak hancur plastik ya, gitu ya. Jadi anorganik yang kita manfaatkan, gitu. Itu aja mungkin nanti dari saya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu mengenai saya di sini. Sebetulnya mohon maaf tadi langsung saya pendamping dari Dinas Lingkungan Hidup yang sebetulnya ini mungkin programnya kan lagi sedang berjalan nih. Setiap kelurahan ada satu pendamping, sebetulnya itu warga dari sini, namun entah kenapa saya ditugaskan untuk mendampingi bank sampah. Nah karena di sini ada sebenarnya ada bank sampah, namun secara struktural yang belum tersusun. Nah bank sampah itu kita lihat dari 3R di kecamatan itu ada sebenarnya di wilayah Bapak Ibu ini ada, namun tidak tersusun dengan terorganisir. Nah yuk kami mengajak, sayang laporannya ada tapi titik kumpul untuk bank sampahnya yang nggak ada gitu ya. Laporan penimbangannya ada, itu bagus, tapi pas kita pendampingan ini ternyata sudah ada, hanya tidak aktif. Mari kita aktifkan kembali. Nanti ibu-ibu lah yang mengurus itu. Bagaimana manajemen uangnya, bagaimana pembagian uangnya, nanti kita ajarin di situ. Karena itu selisih 500 perak pun akan terjadi mengganggu kan. Selisih timbangan 0, sekian pun mengganggu juga kepengurusan dan keanggotaannya, gitu ya. Jadi kita di sini itu hanya mau menghidupkan kembali kegiatan ibu-ibu di bank sampah yang laporan dari Bapak ini ada setiap bulan. Kita akan terapkan susunannya, walaupun satu kelurahan satu aja. Mau gabung-gabung dari RW jadi satu nggak masalah. Artinya yang penting ada satu kelurahan membawa nama satu bank sampah. Kan bagus juga dong. Oh kelurahan Pakojan kan ada lomba Darwis, ada kan? Ada lomba Jumatik, kan yang dibawa kan nama kelurahan dan nama yang peserta. Nah di sini pun juga nanti ada kayak kemarin itu 2 hari lalu ada penghargaan. Mungkin ada di TV kan, ada penghargaan apresiasi penggiat lingkungan. Nanti kita undang. Jadi semuanya itu ada berkaitan. Jadi intinya dari kami ini hanya mengajak, mudah-mudahan laporan yang dilaporkan setiap bulan dengan Bapak ini bisa terorganisir. Siapa ketua bank sampahnya, siapa anggotanya,
siapa nasabahnya, dan di mana titik kumpul setiap timbangan itu, gitu ya, jadwalnya gitu. Itu aja mungkin dari Bapak. Ada tambahan dari Pak RW? Mungkin Ibu ada yang bertanya sebelum acara waktunya, kita juga tahu Ibu capek. Ada yang tanya sedikit? Banyak, Pak. Ada yang